Sobat penyembah, kita kembali berjumpa dalam program Worship at Home. 20 menit ke depan kita akan merendahkan diri di hadapan Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus juga Roh Kudus. Sebab dalam hadiratnya kita dijamah, diubah, bahkan dipenuhi kemuliaannya. Mari kita merendahkan diri. Sebenarnya kita gak layak, tapi karena kasih karunia kita dilayakkan. Kita wajib untuk bersyukur, memuji, menyembah seumur hidup kita, bahkan selama-lamanya. Hadiratnya melimpah atas kita dalam Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan, amin. Amin. Kita mau bersorak, kita memuji bagi Tuhan kita. Mari kita angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, katakan getar langkahku. Kita angkat tangan kita. Kau angkat tanganmu di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama serukan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kita serukan haleluya, haleluya. Demikian bagi Tuhan kita, dan Dia dahsyat, Dia layak untuk disembah, amin. Amin. Kita lebih lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Kita sama-sama tepuk tangan.
their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Oh, yang layak Tuhan. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kita nyanyikan dari awal, and all the saints and angels, and all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God. Mari kita sama-sama nyanyikan. You are worthy of it all. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Kau yang layak Tuhan. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day. Day and night, night. Kita sama-sama nyanyikan. Sunrise, day and night, day and night, night and day. Let it sunrise. Amen, Tuhan. Day and night, night and day. Let it sunrise. Day and night, night and day. Day and night, day and night, night and day. Let it sunrise. Ini penyembahan kami, Tuhan. Night and day. Let it sunrise. Day and night, day and night, night and day. Let it sunrise. Day and night, night. You are worthy. You are worthy of it all. Kita sembah Dia. You are worthy of it all. Kau yang layak Tuhan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari kita angkat tangan kita sama-sama nyatakan, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, you are worthy. You are worthy of it all. Amen, Tuhan. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all.
Yohanes 4 ayat 23 berkata, hari-hari ini Allah mencari bukan penyembahan, tapi penyembah. Penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Biarlah penyembahan dan worship kita ini tidak berhenti di program ini aja. Mari Anda terus bangun misbah doa yang mungkin tidak sebaik cinta mula-mula kita pertama dahulu. Kembali bangun misbah doa pribadi, keluarga, komunitas, kota, bahkan bangsa. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalannya yang jahat. 2 Tawarik 7:14. Maka Tuhan Allah mendengar dari surga. Angkat tangan kita dan kita berkata, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah. Angkat tangan saudara. Kau kusembah. Yes, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa, ku sembah Engkau. Ku sembah. Oh Tuhan, terus hadirat-Mu mengalir berlimpah-limpah, sehingga kami bukan hanya masuk surga nanti, tapi hari-hari ini kami masuk surga, merasakan suasana surga. Hadirat-Mu melimpah mengalir atas kami, sehingga kami bisa mengalirkan hadirat-Mu atas kota dan bangsa kami. Berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa, ku sembah seumur hidup kami dan selama-lamanya. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan
melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Shalom, saya percaya semua saudara dalam keadaan yang luar biasa. Yang dalam keadaan luar biasa, lambaikan tangan, katakan haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Hurri boto karama shikara bakayara la bayara la bayara la bayara la ba. Hurriara bata kuriara bashikayara la kuriara bayar la bayara la bayar 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 la bayar. Hurra bata kuriara bashikaya da 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 da. Hurriara bata kayara la bayara la bayara la bayara la bashikayara la bakuriara la bayara 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 la bayara. Hurra bata kayara la bashikayara da 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 da. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, pemeliharaanmu sampai hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang beribadah di rumah-rumah yang ada Tuhan. Hari-hari ini kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Aba ya Bapa. Kirala bata kuriala bashikaya ralaba kuriala bashakata kaya ralaba kaya ralaba. Uriala bata kuriala basakata kuriala bashakaya da 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 da. Uriala bayara la 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 bayara la. Tuhan taruh dalam hati saya, ada beberapa di antara saudara, engkau sedang dalam pergumulan, engkau sedang dalam kebimbangan, engkau sedang dalam kebingungan tentang apa yang harus kau ambil dalam hidupmu, tentang keputusan-keputusan dalam hidupmu. Engkau hari-hari ini sedang mengalami persoalan-persoalan yang berat. Kalau itu orangnya saudara, saya mau berdoa buat saudara. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang dalam persoalan, yang sedang dalam pergumulan, yang hari-hari ini harus mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup mereka, dimanapun mereka berada di rumah-rumah mereka. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Semua kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan kami cabut, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kekuatan yang baru Tuhan berikan, roh yang tenang, hati yang tenang untuk boleh mengambil keputusan yang dari Tuhan. Kami berdoa biarlah pengurapan Tuhan turun atas anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kuralama syakaya ralaba kata kaya ralaba syanda. Hireboto kuriara basyakaya ralaba kuriara basyakaya da 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 da. Turun pengurapan dari tata Allah atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami diberikan hati seperti tanah yang subur ya Tuhan, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Biar hamba-Mu yang sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Dan sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu, tetapi biarlah Engkau berikan berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik. Tuhan berikan berlimpah, limpah, limpah, limpah di dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu berjanji, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Yang percaya dan siap diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema You Will Be Amazed in PALF 5781.
Bapak Ibu, saya percaya hari-hari ini kita ada di dalam dekade Pei, di mana Tuhan sedang berbicara kepada umatnya melalui mulutnya. Dan saya percaya dalam tahun Pei Aleph ini, di mana mulut Tuhan, mulut Elohim akan mengajar setiap kita. Oleh karena itu, hari-hari ini pastikan seperti Yesaya 50 ayat yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Hari-hari ini Tuhan mau saudara saya mempertajam telinga pendengaran kita. Amin, haleluya. Dan tahun 5781 dalam bahasa Ibrani-nya adalah Tafshin Pe Aleph, yaitu menurut Google Translate dapat diterjemahkan engkau akan takjub. Haleluya, you will be amazed. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya percaya ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang dahsyat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita lihat firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ayat kedua, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semua ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar terhadap firmanku. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini begitu luar biasa. Tuhan katakan langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Saudara bisa bayangkan kalau langit adalah tahta Tuhan, betapa besar dan dahsyatnya Allah kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, apapun persoalanmu hari ini, jangan melihat persoalanmu menjadi satu persoalan yang besar, persoalan yang menakutkan. Tetapi pandanglah Yesus, pandanglah Dia Allah yang dahsyat, yang menciptakan semuanya dan menjadikan langit tahtanya, bumi tumpuan kakinya. Saya percaya Bapak Ibu, ya kalau Tuhan buat begitu luar biasa, untuk apa Tuhan buat? Tuhan buat untuk setiap kita bisa menyatakan, bisa merasakan kebesaran, kedahsyatan dan kemuliaannya. Amin. Ayat ini dari Yesaya 66 ya dikatakan bahwa ayat kedua bagian B, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar terhadap firmanku. Bapak Ibu, waktu saya menyelidiki beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris ya dari ayat tersebut, dikatakan pada ayat 2B bahasa Indonesianya adalah tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kalau kita lihat dalam NIV ya, di sini dikatakan these are the ones I look on with favor. Wow, Tuhan gak cuma sekedar memandang seperti halnya terjemahan dalam bahasa Indonesia, tetapi Tuhan melihat, memandang dengan favor, memandang dengan perkenanan. Haleluya. Yang rindu hidupnya boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, dikatakan juga di dalam Christian Standard Bible, ya dikatakan dalam ayat 2b tadi, I will look favorably ya on this kind of person. Tuhan akan lihat ya orang-orang ini dengan penuh perkenanan, ya nggak cuma sekedar memandang saudara. Bahkan dikatakan dalam Good News Translation, I'm pleased with those who are. Jadi Tuhan senang waktu Tuhan memandang beberapa ciri daripada orang-orang ini, ya nanti kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan memandang dengan perkenanan, Tuhan memandang dengan senang. Berapa banyak dari saudara saya rindu kalau Tuhan melihat kita, Dia bukan melihat dengan marah, bukan Dia melihat dengan kecewa, bukan Dia melihat dengan satu kondisi yang tidak menentu, tapi berapa banyak dari saudara rindu
rindu waktu Tuhan memandang kita, Tuhan melihat kita, Dia melihat dengan perkenanan, Dia melihat dengan senang. Lambaikan tangan, haleluya. Saya percaya ini yang menjadi kerinduan hati kita. Kita mau menjadi orang-orang yang dimana Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin. Kita mau menjadi orang-orang yang mana Tuhan senang, disenangkan dari hidup kita. Haleluya. Saya selalu berdoa, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku rindu Tuhan, hidupku cuma menyenangkan Engkau Tuhan. Aku rindu Tuhan, apa yang aku pikir, apa yang aku ucapkan, apa yang timbul di hatiku, apa yang aku lakukan, itu Tuhan senang. Amin, saudara. Gak ada lagi yang kita cari dalam hidup ini selain kita menyenangkan hati Tuhan. Yang mau lambaikan tangan, yang mau katakan amin, haleluya. Oleh karena itu mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu, ya, bagaimana Tuhan bisa senang, kepada siapa Tuhan melihat dengan perkenanan, ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan dari ayat 2b, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar terhadap firmanku. Ya, dalam bahasa Indonesia ada pengertiannya terlalu umum, saudara, orang yang tertindas dan patah semangat. Tetapi waktu saya lihat dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa dalam NIV dikatakan begini, these are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit, and who tremble at my word. Ya, at my word. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan orang yang rendah hati. Ya, Tuhan melihat kepada orang yang rendah hati. Saya percaya Tuhan melihat dengan perkenanan, Tuhan melihat dengan disenangkan. Hanya yang pertama, kepada orang yang rendah hati. Amin. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mari hari-hari ini terus kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Terus kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terus kita datang dengan berkata, Tuhan, aku mau Tuhan, hidupku menyenangkan Engkau Tuhan, dengan aku punya kerendahan hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang rendah hati adalah orang yang mau kalau dinasehati. Amin. Orang yang bersyukur kalau ada yang menegur. Artinya dia akan bisa menjadi lebih baik. Orang yang mau belajar dan orang yang mau diajar. Pastikan hari-hari ini kalau ada orang yang kasih masukan ke kita, orang yang kasih nasihat ke kita, bahkan kalau ada orang yang menegur kita, kita tidak menjadi emosi, kita tidak menjadi marah, tapi kita berkata terima kasih karena aku akan menjadi seorang yang jauh lebih baik. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu, yang kedua, pada siapa Tuhan memandang orang-orang ini? Ya, dikatakan contrite in spirit. Ya, contrite in spirit artinya adalah orang-orang yang mudah atau mau senantiasa atau mudah untuk menyatakan atau mau bertobat. Jadi kalau Tuhan menegur, Tuhan menyatakan sesuatu, kalau ada sesuatu yang mungkin diingatkan karena kita salah, maka yang kedua, orang yang punya contrite in spirit adalah orang yang mau bertobat. Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara, ini masa-masa dalam pandemi ini, saya percaya masa-masa Tuhan sedang membersihkan kita. Masa-masa di mana Tuhan sedang menguduskan kita, merestorasi kita. Maka yang kedua ini sangat penting. Milikilah hati yang mau bertobat. Amin. Haleluya. Hati yang mau bertobat. Oleh karena itu jangan keraskan hatimu. Biarlah hati kita lembut. Ada kalanya bangun pagi, saudara, saya sering kali ngalamin. Saya masih diranjang gitu ya. Tapi saya sudah bangun, sudah sadar maksudnya gitu ya. Nah, disitulah banyak kali Tuhan banyak berbicara. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Saya cuma berkata, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ada kalanya Tuhan bilang, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begini. Dan aku berkata, terima kasih Tuhan, saya mau bertobat, saya mau lebih baik lagi. Yang mau bertobat lebih baik lagi, lambaikan tangan, katakan amin, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan
Christian Standard Bible dikatakan bahwa I will look favorably on this kind of person, one who is humble, submissive in spirit, and trembles at my word. Ya, dikatakan submissive in spirit. Apa yang dimaksud dengan submissive in spirit? Submissive in spirit artinya adalah orang yang mau menundukkan diri kepada otoritas. Ya, Ibrani 13 ayat 17a katakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Setiap kita punya otoritas di atas kita. Sebagai contoh, seorang istri, otoritas di atasnya adalah suami. Amin, para istri. Ya, anak otoritas di atasnya adalah orang tua. Amin, anak-anak. Haleluya. Saudara yang bekerja, saudara punya otoritas di atas saudara di dalam organisasi atau perusahaan saudara. Ya, kita yang dalam gereja, kita punya otoritas di atas kita. Seorang di mana Tuhan memandang dengan berkenan, seorang di mana Tuhan memandang dengan mengasihi adalah orang yang ketiga punya penundukan diri kepada otoritas. Mari hari-hari ini kita berkata yes kepada otoritas di atas kita. Amin. Kita tunduk pada otoritas di atas kita. Sekalipun mungkin apa yang saudara diminta untuk lakukan itu mungkin gak cocok dengan hati kita. Tetapi waktu kita berkata saya mau Tuhan punya penundukan diri. Saya mau Tuhan punya submissive in spirit. Saya percaya setiap kita akan dimampukan Tuhan yang mau katakan amin. Haleluya. Orang yang punya penundukan diri adalah orang yang berkata yes di depan otoritas dan juga yes di belakang otoritas kita, saudara. Ya, artinya apa? Kita bukan di depan otoritas kita berkata siap, yes. Di belakang otoritas malah kita gosipin. No, tidak, saudara ya. Haleluya. Orang kepada siapa Tuhan memandang dengan berkenan, kepada siapa Tuhan memandang dengan berbelas kasihan atau memandang dengan penuh kasih adalah kepada orang yang dikatakan tremble at my word, ya. Artinya apa? Gentar terhadap firman-Nya, gentar terhadap firman Tuhan, gentar terhadap kebenaran Tuhan. Dalam Good News Translation dikatakan who fear me and obey me. Orang yang gentar terhadap firman Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan dan taat sama Tuhan. Amin. Ada banyak orang waktu kita mendengar firman, mungkin dia berkata yes, amin, haleluya, amin, haleluya. Cuma begitu saudara ya. Tetapi sampai rumah haleluya. Kenapa? Karena gak dilakukan. Tetapi orang yang dikatakan tremble at his word, tremble gentar akan firman Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan dan orang yang mau taat sama Tuhan. Setiap firman yang disampaikan dia akan berkata, Tuhan tolong saya, mampukan saya Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Amin. Bapak Ibu, saya tahu ini bukan hal yang mudah. Contoh yang mudah saja, contoh yang gampang saja. Ya, bagaimana hari-hari ini saudara saya tetap mengikuti protokol ya kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, bagaimana kita menjaga jarak, pakai masker kemana-mana, cuci tangan, ya, menjaga kebersihan. Ya saudara, ini satu hal yang mudah. Tetapi maaf, apakah masih ada orang-orang yang menganggap sepele hal ini? Nah, hari ini kita mau belajar takut akan Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang menjadi isi Alkitab, apa yang Tuhan rindu kita lakukan. Biarlah dengan kemampuan Roh Kudus, Dia akan memampukan setiap kita sehingga kita bisa melakukannya dengan tepat. Amin. Haleluya. Orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, di mana Tuhan memandang dengan berkenan adalah orang yang sungguh-sungguh hari-hari ini. Pertama, dia menjadi seorang yang humble, rendah hati. Kedua, orang yang mau bertobat. Ketiga, menjadi orang yang punya penundukan diri dan taat, menundukkan diri kepada otoritas. Yang keempat adalah seorang yang takut akan Tuhan dan taat. Hanya kepada orang-orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.
Yesaya 66 ayat pertama tadi katakan, langit adalah tumpuan kakiku, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Semua buatan tangan Tuhan, Dia akan nyatakan kebesarannya, Dia akan nyatakan kedahsyatannya. Kita akan takjub. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kebesaran dan kedahsyatannya. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Horeboto karamasyakata kaya labori berabakata kasyanda. Hereko shikarabori bakata kurya rabosyanda ya rabasyanda. Hambamu berdoa buat anak-anakmu Tuhan. Mereka yang ada di rumah-rumah yang ada Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, Engkau bawa kami takjub Tuhan. Melihat perbuatanmu, kebesaranmu, kedahsyatanmu, kemuliaanmu. Karena Engkau akan nyatakan langit adalah tahtamu, bumi adalah tumpuan kakimu ya Tuhan. Dan Engkau buat semua itu dengan tanganmu. Biar Engkau memandang kepada kami, orang-orang yang berkenan, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu kami yang rendah hati, kami yang mau terus ya Tuhan, tunduk ya Tuhan, mau bertobat Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, dan taat akan firman-Mu. Oleh karena itu hari ini Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kepada orang-orang seperti ini, yaitu kami Tuhan, Engkau memandangnya Tuhan. Horabata kaya rabo sheke rabo reba rabata kasyanda. Tuhan, taruh dalam hati saya ada beberapa di antara saudara, engkau hari-hari ini hatimu penuh dengan kekecewaan, pun ada juga hati yang pun penuh dengan kegalauan. Tuhan, taruh dalam hati saya ada beberapa di antara saudara yang nonton program online ini, engkau dalam kondisi hati yang penuh dengan kekecewaan, amarah, mungkin kepahitan. Hari ini lepaskan kepahitan, lepaskan amarah, lepaskan kekecewaan di dalam nama Yesus. Biar kau terima hati yang baru, mengampuni, mengampuni kata Tuhan, mengampuni. Terima kasih Bapa, aku berdoa bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar mereka mendengarkan firman Tuhan ini, setiap kami boleh berkata, kami mau punya hati yang rendah hati, kami mau punya hati yang bertobat ya Tuhan. Dan kami juga mau punya penundukan diri, dan kami mau taat dan takut dan gentar akan Tuhan, dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai sampaikan isi hati-Mu, tapi aku percaya Allah Roh Kudus, Engkau akan menjamah setiap kami, Engkau akan berbicara setiap kami. Anak-anak-Mu yang sakit, punya kelemahan tubuh, saat ini juga hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, sembuh semua kelemahan tubuh, ditanggalkan dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang baru, ada kesehatan yang sempurna. Terima mujizat kesembuhan, terima di dalam nama Yesus. Horeboto korabashakata kaya ralabakata kasyanda, hireboto karabashika rabakuria rabashinda dadadadadada. Terima kasih Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu, untuk kesembuhan, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah-limpah. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lagu Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan
kuasa terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan dan